yang akan memeriksa dan mengadili perkara pidana kasus penculikan anak dengan pemeriksaan terdakwa Saudara Suryadi, Saudari Tina Apriani, dan Saudari Talita Linsari dengan nomor perkara 476-0103-10/2024 PN Karawang. Sebelum sidang dimulai, izinkan saya membacakan tata tertib persidangan. Yang pertama, setiap orang yang hadir di ruangan sidang harus selalu menunjukkan rasa hormat kepada konstitusi pengadilan. Yang kedua, mengenakan pakaian yang sopan. Yang ketiga, dilarang membuat kegaduhan baik di dalam maupun di luar sidang. Keempat, harus mematuhi tata tertib pengadilan yang sudah disebutkan di atas. Yang terakhir, pengunjung yang ingin keluar masuk harus meminta izin pada majelis hakim terlebih dahulu. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu demi kelancaran persidangan pada siang hari ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kepada majelis hakim dipersilakan memasuki ruangan persidangan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk berdiri. Sidang pengadilan perkara pidana pada hari ini, Kamis 3 Oktober 2024, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana penculikan anak dengan acara pemeriksaan Saudara Suryadi, Saudari Tina Apriani, dan Saudari Talita Linsari dengan nomor perkara 476-0103-110224 PN Karawang. Dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada panitera dipersilahkan kepada terdakwa dan penasihat hukumnya untuk memasuki ruang persidangan. Kepada terdakwa dan penasihat hukumnya untuk memasuki ruangan persidangan. Pada petugas silakan membantu. Baiklah, saya akan menanyakan identitas saudara sebagaimana yang telah ada dalam BAPR. Saudara Suryadi, tempat tanggal lahir Karawang 17 Oktober 1985, usia 39 tahun, jenis kelamin laki-laki, keluarga negaraan Indonesia, alamat Desa Gamon, Kecamatan Bunga, agama Islam, pekerjaan pengusaha, apakah benar? Saudari Tina Apriani, tempat tanggal lahir Garut 5 Maret 1984, usia 40 tahun, jenis kelamin perempuan, keluarga negaraan Indonesia, alamat Desa Friendzone, Kecamatan Kasung, agama Islam, pekerjaan pengusaha, apakah benar? Ya, yang mulia. Saudari Talita Linsari, tempat tanggal lahir Banten 23 Agustus 1990, usia 34 tahun, jenis kelamin perempuan, keluarga negaraan Indonesia, alamat Desa Paliki, Kecamatan Cendika, agama Islam, pekerjaan pengusaha, apakah benar? Iya, benar yang mulia. Saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, dan siap mengikuti persidangan hari ini? Iya yang mulia, kami dalam keadaan sehat, baik jasmani dan rohani, dan kami siap untuk mengikuti persidangan siang hari ini.
Dalam kasus ini, apakah saudara didampingi oleh penasihat hukum? Ya, Yang Mulia, kami didampingi oleh penasihat hukum kami. Benarkah saudara penasihat hukum dari terdakwa? Iya, benar Yang Mulia. Saudara penasihat hukum, apakah saudara membawa surat kuasa dari terdakwa dan kartu advokat? Jika ada, mohon ditunjukkan. Ya, Yang Mulia, kami membawanya. Kepada penuntut umum, silakan maju untuk memeriksa surat kuasa dan surat izin beracara dari penasihat hukum. Sudah sah Yang Mulia. Baik, terima kasih. Saudara penuntut umum dan penasihat hukum, persilakan untuk kembali ke tempat. Baik, Yang Mulia. Baiklah, untuk saat ini perkara saudara kami persidangkan di Pengadilan Umum Kabupaten Karawang. Jadi segala sesuatu yang terjadi dalam proses persidangan tolong Anda dengarkan dengan baik. Selanjutnya, Hakim Ketua memerintah jaksa penuntut umum untuk membacakan dakwaannya. Bagaimana saudara penuntut umum? Apakah sudah siap dengan dakwaannya? Siap Yang Mulia. Di sini saya akan membacakan tuntutan yang diajukan kepada terdakwa, yaitu saudara Suryadi, saudari Vina Priani, dan saudari Talita Luciastari. Saya menuntut terdakwa dengan pasal 76F dan pasal 330 ayat 1 KUHP tentang penculikan terhadap anak di bawah umur. Setelah dilakukan penyidikan, tersangka yaitu saudara Suryadi, saudari Vina Priani, dan saudari Talita Luciastari terbukti melakukan penculikan terhadap saudari Dede yang berusia 8 tahun dan saudari Laila yang berumur 7 tahun yang merupakan anak dari penggugat yaitu saudari Intan. Menurut hasil visum dan bukti cat membuktikan bahwa korban disekap kemudian pingsan dan dibawa oleh tersangka dengan cara diseret yang menimbulkan trauma yang cukup berat untuk penggugat serta korban. Oleh karena itu, saya meminta kepada para hakim untuk menuntut terdakwa dengan tuntutan 3 tahun penjara dengan denda minimal 60 juta rupiah. Terima kasih. Baik, apakah saudara membawa hasil visum dan bukti fisik yang dialami oleh korban? Dan saya membawanya. Kami juga membawa bukti cat terdakwa Yang Mulia. Baiklah, kepada saudara penasihat hukum terdakwa, apakah Anda mengajukan pembelaan terdakwa kepada jaksa penuntut umum? Yang Mulia, seperti yang diketahui bahwa saudara Suryadi, saudara Vina Priani, dan saudari Talita Luciastari mengakui atas kejadian tersebut. Akan tetapi, kita tahu bahwa mereka melakukan hal tersebut karena sikap dari almarhum ayah korban terdahulu, di mana mereka sangat menyesal atas apa yang mereka lakukan kepada korban. Masalah terdakwa dengan ayah korban adalah cinta segitiga
demikian, kami para hakim memutuskan putusan sementara menyatakan bahwa terdakwa Suryadi, saudari Vina, dan saudari Talita akan dihukum selama 3 tahun dengan denda 60 juta rupiah sesuai dengan pasal 76F Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang pelarangan penculikan, penjualan, dan perdagangan anak. Penuntut umum, apakah saksi sudah siap? Sudah. Kepada para saksi, dipersilakan untuk memasuki ruangan persidangan. Berdasarkan pasal 160 ayat 3 KUHP berbunyi, sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan janji atau sumpah menurut cara agamanya masing-masing bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada sebenarnya. Dipersilakan. Ulangi ucapan saya. Saya berjanji Saya berjanji sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar, akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain daripada yang sebenarnya. tidak lain daripada yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Semoga Tuhan menolong saya. Baiklah, kalian telah berjanji. Jadi kami mohon Anda memberikan keterangan yang sesuai dengan kebenaran. Baik yang mulia. Silakan kembali. Silakan kepada saksi 1 sekaligus ibu korban untuk menyampaikan kesaksiannya. Saya Aini, ibu dari Dede dan Laila. Saya mengajukan permohonan kepada hakim yang mulia atas apa yang telah terjadi 2 hari lalu. Pada saat itu, pukul 1 siang, saya sedang menyapu ruang tamu. Ketika saya membuang sampah, di luar kedua anak saya sedang bermain. Namun pada saat saya sedang masuk ke rumah, saya mendengar suara barang jatuh. Lalu saya bergegas keluar karena saya khawatir barang itu membahayakan kedua anak saya. Tetapi pada saat saya keluar, semua sudah terlambat. Anak saya sudah tidak ada di tempat. Saya melihat anak saya dibawa oleh saudara Suryadi dan bersama kedua temannya. Saya tidak menyangka saudara Suryadi tega melakukan hal itu kepada keluarga saya meminta keadilan seadil-adilnya kepada hakim yang mulia, karena kejadian ini membawa dampak negatif yang besar terhadap mental anak saya. Terima kasih. Baiklah, silakan kepada saksi 2 untuk menyampaikan kesaksiannya. Terima kasih. Saya Salman Nurhafika sebagai tetangga di Inten. Saat itu saya dan teman-teman pulang sekolah melihat ibu Inten menangis kebingungan. Saya dan teman saya menghampiri beliau dan bertanya apa yang telah terjadi. Kata beliau, anaknya beliau, Dede dan Laila telah diculik. Saya dan teman-teman saya kaget. Biasanya ibu Inten selalu menemani Dede dan Laila bermain di depan rumahnya. Selebihnya, saya tidak tahu menau yang mulia. Terima kasih. Silakan kepada saksi 3 untuk menyampaikan kesaksiannya. Terima kasih yang mulia, saya Ika Sari sebagai saksi. Pada saat kejadian itu, saya dan teman-teman saya pulang sekolah, tiba-tiba melihat ibu Intan menangis kebingungan, mencari anaknya dan teriak minta tolong. Lalu saya menghampirinya dan katanya Dede dan Laila telah diculik. Sebenarnya saya tidak tahu dan tidak percaya bahwa anak kedua ibu Intan telah diculik. Biasanya setiap pulang sekolah dia selalu bermain berdua di depan rumahnya. Terima kasih. Baik, silakan kepada saksi 4 untuk menyampaikan kesaksiannya.
Terima kasih Yang Mulia, saya Iskania sebagai teman Salwa. Sebenarnya saya bertujuan ke rumah Salwa untuk kerja kelompok. Di tengah perjalanan, Ibu Inten sedang menangis dan berteriak minta tolong. Kami panik dan menghampiri Ibu Inten sambil menanyakan apa yang terjadi. Ibu Inten masih kebingungan pada saat itu. Terima kasih. Kepada terdakwa Saudara Suryaji, Saudari Bima Afriani, dan Saudari Kamita Muncia Lestari, tolong jelaskan bagaimana kronologi kejadiannya dan jelaskan apa yang menyebabkan saudara melakukan tindakan kekerasan tersebut. Ya, terima kasih Yang Mulia. Kronologinya pada pukul 1 saya mengunjungi rumah korban sebagai dengan gaya sebagai pemulung. Sesampainya di sana saya melihat kondisi rumah yang masih ramai, sehingga saya harus menunggu kondisi rumah harus aman. Izin menambahkan Yang Mulia, pada pukul 1 saya memastikan kondisi aman. Saya langsung memberikan kain yang berisi obat bius kepada Dede dan Laila, dan saya dibantu kedua teman saya, yaitu Suryadi dan Kalita. Korban pingsan dan saya langsung menyeretnya ke dalam mobil. Mohon dijelaskan kembali. Alasan saya menculik saudara Dede dan Laila karena adanya dendam pribadi kepada ayah korban dikarenakan masalah asmara masa lalu dan urusan bisnis yang mulia. Setelah kejadian ini saya merasa bersalah dan menyesal telah melakukan ini kepada saudara Dede dan Laila yang masih di bawah umur, karena saya menyadari masalah ini tidak ada sangkut pautnya dengan korban. Baik, saya persilakan kepada para saksi untuk meninggalkan ruangan persidangan. Baiklah, pada jaksa penuntut umum, silakan saudara menyampaikan tuntutan kepada terdakwa. Baik, Dalam kasus ini saya menuntut terdakwa dengan tuntutan 3 tahun penjara dengan denda minimal 60 juta rupiah dengan pasal 76F Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang pelarangan penculikan, penjualan, dan perdagangan anak. Karena setelah mendengar para saksi dan keterangan terdakwa sendiri membuktikan bahwa terdakwa terbukti telah melakukan penculikan terhadap korban. Dan saya meminta kepada para hakim untuk mengadilinya dengan seadil-adilnya. Terima kasih. Pada penasihat hukum, apakah ada pembelaan kepada terdakwa? Ya, Yang Mulia. Saya sebagai penasihat hukum akan menyatakan pembelaan terdakwa. Karena terdakwa sudah mengaku bersalah dan mengaku menyesal telah melakukan hal tersebut. Saya berharap Yang Mulia untuk mengurangi hukuman terhadap terdakwa dengan pemikiran sebaik-baiknya, di mana terdakwa tersebut akan memperbaiki sikapnya dan akan menerima hukuman atas apa yang diberikan oleh Yang Mulia. Oleh karena itu, saya meminta keringanan hukum yang sebaik-baiknya. Terima kasih. Kepada jaksa penuntut umum, apakah ada tanggapan mengenai pembelaan yang disampaikan oleh penasihat hukum dari terdakwa? Ada Yang Mulia. Saya keberatan dengan pernyataan penasihat hukum. Apabila terdakwa memang memiliki dendam terhadap ayahnya, tidak sepatutnya disampaikan kepada anaknya yang tak lain masih terbilang di bawah umur. Jadi saya akan tetap menuntut terdakwa sesuai pasal yang sebelumnya disampaikan, bahwa terdakwa akan dituntut dengan tuntutan 3 tahun penjara dan denda minimal 60 juta rupiah. Terima kasih. Baik, cukup. Kami para hakim akan berdiskusi terlebih dahulu. Sehubungan dengan adanya keterangan para saksi dan bukti yang kuat,
kami memutuskan keputusan akhir bahwa Saudara Supriyadi, Saudari Lina Apriyani, dan Saudari Talita Lindsay Lestari akan dihukum selama 3 tahun penjara dengan denda sebesar 60 juta rupiah sesuai dengan pasal 76F Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang pelarangan penculikan, penjualan, dan perdagangan anak. Sidang kasus hari ini, Kamis, 03 Oktober 2024 dengan nomor perkara 476-01-03-10-2024 PM Karawang. Pengadilan Negeri Kabupaten Karawang berakhir dengan nasib terdakwa Saudara Supriyadi dan Saudari Lina Apriyani dan Saudari Talita Lindsay Lestari dijatuhkan hukuman 3 tahun penjara dan denda sebesar 60 juta rupiah. Kepada petugas dipersilakan untuk membawa terdakwa. Dipersilakan meninggalkan ruangan sidang. Hadirin mohon berdiri. Hadirin dipersilakan untuk kembali. Sebelum saya tutup, saya sebagai panitia mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam memandu persidangan pada siang hari ini. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. It goes on and on and on. I can keep you looking young and preserve forever with a fountain to spray on your youth whenever. 'Cause I really always knew that my little crime would be cold. That's why I got a heater for your thighs. And I know it's not your time. But bye-bye. And a word to the wise, when the fire dies, you think it's over, but it's just begun. Baby, don't cry. You had my heart, at least for